Anda mungkin pernah, atau bahkan sedang berada di titik ini. Anda sudah rajin berdoa, bangun di keheningan sepertiga malam, dan hampir tidak pernah meninggalkan ibadah wajib maupun sunnah. Anda merasa sudah berupaya melakukan semua kebaikan yang diperintahkan. Namun, mengapa pintu rezeki seolah tertutup rapat? Mengapa urusan finansial masih saja terasa sangat sempit dan penuh rintangan? Pertanyaan ini seringkali bergemuruh di dalam dada, menciptakan rasa lelah, kecewa, dan bahkan keraguan yang menyelinap secara diam-diam. Mari kita temukan jawaban yang menenangkan jiwa berdasarkan kebijaksanaan ajaran agama. Terkadang, mata kita tertuju pada kehidupan orang lain. Kita melihat mereka yang mungkin jarang bersujud, atau bahkan secara terang-terangan melanggar aturan Tuhan, namun hidupnya tampak bergelimang harta dan kemewahan. Pekerjaan mereka lancar, bisnis mereka meroket, dan hidup mereka seolah tanpa beban finansial. Melihat realitas ini, pikiran manusiawi kita mulai membandingkan dan bertanya, di manakah letak keadilan? Mengapa ketaatanku seolah tidak membuahkan hasil di dunia ini? Perasaan tidak adil ini adalah bisikan yang wajar, namun kita perlu melihatnya dari sudut pandang yang lebih tinggi dan lebih jernih. Berdasarkan ajaran agama, kita diajarkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa tidak pernah sekalipun menzolimi hamba-hambanya. Jika rezeki terasa seret, itu bukanlah bentuk kebencian atau hukuman dari langit atas ketaatan Anda. Pikiran bahwa Tuhan sedang marah padahal Anda rajin beribadah adalah sebuah kekeliruan besar. Sebaliknya, kondisi ini seringkali merupakan manifestasi dari bentuk cinta dan perhatian Tuhan yang sangat rahasia. Ada misteri ilahi yang sedang bekerja di balik layar kehidupan Anda. Sesuatu yang dirancang khusus untuk kebaikan spiritual dan masa depan abadi Anda. Mari kita mulai dengan memperbaiki definisi kita tentang rezeki. Selama ini, dunia modern telah mengerdilkan makna rezeki menjadi sekadar tumpukan uang kertas, saldo rekening, mobil mewah, atau rumah yang megah. Padahal, makna rezeki jauh lebih luas dan lebih dalam dari sekadar materi yang bisa dihitung dengan angka. Pemahaman yang sempit inilah yang seringkali membuat kita merasa miskin, padahal sesungguhnya kita sedang dihujani oleh berbagai karunia yang tak terhingga setiap detiknya. Jika kita hanya menghitung uang, kita akan melupakan nikmat lainnya. Perhatikanlah nafas yang mengalir dengan tenang di dada Anda hari ini. Bukankah kesehatan tubuh yang prima adalah rezeki yang nilainya jauh melebihi tumpukan emas? Berapa banyak orang kaya raya di luar sana yang menghabiskan seluruh harta benda mereka hanya untuk membeli kembali kesehatan yang telah hilang, agar bisa bernafas tanpa bantuan mesin medis. Kesehatan yang memungkinkan Anda untuk terus bersujud dan beribadah dengan nyaman adalah bentuk rezeki yang sangat mewah. Tuhan menganugerahkan kesehatan agar Anda bisa terus mendekat kepadanya tanpa rasa sakit. Selain kesehatan, ada pula rezeki berupa ketenangan hati dan kedamaian pikiran. Pernahkah Anda menyadari bahwa banyak orang di luar sana yang tidur di atas kasur berlapis emas, namun harus bergantung pada obat penenang hanya untuk memejamkan mata? Sementara Anda, dengan kehidupan yang sederhana, dapat tidur terlelap tanpa beban kecemasan yang menghimpit dada. Ketenangan jiwa ini adalah anugerah eksklusif yang tidak bisa dibeli di pasar manapun. Ini adalah hadiah langsung dari Sang Pencipta untuk hati yang senantiasa bertaut kepadanya dalam setiap doa. Lalu, tataplah wajah orang-orang terkasih di sekeliling Anda. Keluarga yang rukun, pasangan yang setia, anak-anak yang sehat dan berbakti, serta lingkungan yang aman adalah aliran rezeki yang sangat deras. Banyak orang sukses secara finansial, namun rumah tangganya hancur berantakan, penuh dengan pertengkaran dan pengkhianatan. Ketika Tuhan menahan sedikit rezeki materi Anda, Ia mungkin sedang melimpahkan rezeki kasih sayang dan keharmonisan di dalam rumah tangga Anda. Cinta yang tulus dari keluarga adalah benteng terkuat yang menjaga Anda dari kerasnya badai kehidupan dunia. Setelah memahami luasnya makna rezeki, mari kita selami alasan mengapa materi terkadang ditahan. Menurut para ulama dan pemikir spiritual, penahanan rezeki seringkali adalah bentuk perlindungan Tuhan. Manusia memiliki sifat dasar yang mudah terbuai oleh kenikmatan duniawi. Ada kalanya
jika Tuhan memberikan kekayaan yang melimpah saat ini juga, hal itu justru akan merusak hati dan keimanan seseorang. Harta yang berlebih bisa memunculkan benih-benih kesombongan, keangkuhan, dan perasaan tidak lagi membutuhkan Tuhan. Menahan rezeki adalah cara Tuhan menjaga kelembutan hati Anda. Bayangkan sebuah skenario di mana doa meminta kekayaan Anda langsung dikabulkan hari ini. Dengan uang yang melimpah, godaan duniawi akan datang silih berganti. Kesibukan mengurus harta, bisnis, dan investasi mungkin akan membuat Anda melupakan waktu beribadah. Sholat yang tadinya khusyuk di awal waktu mungkin akan tertunda karena rapat yang tak kunjung usai. Tahajud yang rutin Anda lakukan bisa jadi tergantikan oleh kelelahan mengurus dunia. Tuhan menahan kekayaan itu semata-mata karena Ia sangat menyayangi kedekatan Anda dengannya saat ini. Ia tidak ingin kehilangan rintihan doa Anda. Banyak kisah di masa lalu yang diceritakan dalam kitab suci maupun sejarah keagamaan tentang orang-orang yang sangat taat ketika miskin, namun berubah menjadi tiran yang sombong ketika diberikan kekayaan yang melimpah. Harta benda memiliki daya tarik yang sangat memabukkan. Tuhan, yang Maha mengetahui kapasitas dan kelemahan jiwa setiap hambanya, tahu persis seberapa banyak takaran materi yang aman untuk Anda panggul. Jika takaran itu terasa sedikit, ketahuilah bahwa itulah porsi paling sempurna agar Anda tetap berada di jalan yang lurus dan selamat. Selain sebagai perlindungan, rezeki yang tertahan adalah sebuah ujian keikhlasan. Ujian tidak selalu hadir dalam bentuk bencana atau kehilangan. Seringkali, ujian datang dalam bentuk doa yang belum kunjung terjawab. Tuhan ingin menguji, apakah ibadah yang Anda lakukan selama ini benar-benar tulus karena mencintainya, ataukah ada motif tersembunyi yang bersifat transaksional? Apakah kita menyembah Pencipta semata-mata untuk mendapatkan balasan berupa kemudahan duniawi, atau murni sebagai bentuk penghambaan? Masa-masa sulit inilah yang akan menyaring kualitas keimanan kita yang sesungguhnya. Ketika kita memperlakukan ibadah seperti sebuah transaksi bisnis, di mana kita seolah membayar dengan sholat dan doa, lalu menuntut kembalian berupa kesuksesan finansial, maka kita telah merendahkan makna spiritualitas itu sendiri. Tuhan bukanlah sebuah mesin penjual otomatis yang akan mengeluarkan koin kemakmuran begitu doa diucapkan. Hubungan antara hamba dan Pencipta adalah ikatan cinta, ketaatan, dan ketundukan mutlak. Melalui rezeki yang disempitkan, Tuhan perlahan-lahan sedang membersihkan hati kita dari niat-niat duniawi yang kotor, mengembalikan murninya cinta kita hanya kepada Zat-Nya semata. Seorang hamba yang sejati akan tetap bersujud, tetap memuji, dan tetap bersyukur, baik ketika kantongnya penuh maupun ketika dompetnya kosong. Bukankah mengagumkan melihat seseorang yang sedang dihimpit kesulitan ekonomi, namun lisannya tetap basah oleh zikir dan wajahnya bersinar oleh sisa air suci wudhu? Inilah tingkat spiritualitas tertinggi yang sedang dibentuk di dalam diri Anda. Tuhan sedang menempa Anda menjadi pribadi yang berkelas di mata penduduk langit, yang cintanya tak bisa dibeli dan tak bisa digoyahkan oleh urusan perut dan ketebalan dompet. Ada sebuah hikmah yang sangat indah tentang doa yang tertunda. Dikatakan oleh para bijak bestari bahwa terkadang Tuhan sengaja menunda pengabulan doa seorang hamba yang soleh karena Ia begitu mencintai suara rintihan dan munajat hamba tersebut. Ketika kita berada dalam kesulitan, doa-doa kita menjadi sangat dalam, penuh air mata, dan benar-benar keluar dari relung hati yang paling rentan. Kualitas doa semacam ini sangat disukai oleh Sang Pencipta. Jika semua kebutuhan kita langsung dipenuhi, mungkin kita akan berhenti menangis dan berhenti mengetuk pintu langit di sepertiga malam. Kesempitan rezeki membuat kita terus-menerus merasa bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Perasaan butuh dan kesadaran diri sebagai makhluk yang lemah di hadapan Yang Maha Kuasa inilah esensi sejati dari ibadah. Orang yang merasa telah memiliki segalanya di dunia ini seringkali lupa cara berdoa dengan sungguh-sungguh. Sementara Anda, dengan rezeki yang terasa seret, setiap hari mengemis dan merendahkan diri di hadapannya. Sikap rendah hati ini adalah perhiasan jiwa yang sangat mahal. Jangan bersedih,
karena sesungguhnya kedekatan spiritual yang Anda rasakan saat ini jauh lebih berharga daripada tumpukan emas berlian. Kita juga harus menyadari bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Kita seringkali tergesa-gesa, ingin segala sesuatu terjadi saat ini juga, sesuai dengan jadwal sempit yang kita buat sendiri. Namun, pengetahuan Tuhan melampaui batas ruang dan dimensi waktu. Dia tahu persis kapan saat yang paling tepat untuk melepaskan karunia-Nya kepada Anda. Apa yang menurut pikiran pendek kita terlihat terlambat, pada hakikatnya adalah waktu yang paling presisi di mata Tuhan. Keterlambatan ini adalah proses pematangan jiwa, agar ketika rezeki materi itu tiba, Anda sudah benar-benar siap memikul tanggung jawabnya. Bisa jadi, rezeki yang Anda minta saat ini sedang ditabung oleh Tuhan untuk diserahkan sebagai pertolongan pada saat Anda benar-benar berada dalam kondisi kritis yang tidak terduga di masa depan. Atau, yang lebih menakjubkan lagi, berdasarkan ajaran agama, doa-doa yang tampaknya tidak terkabul di dunia ini akan diubah wujudnya menjadi timbunan pahala dan kebaikan yang luar biasa besar untuk menyelamatkan Anda di kehidupan abadi kelak. Banyak hamba di akhirat nanti yang akan berharap agar semua doanya di dunia tidak pernah dikabulkan setelah melihat betapa dahsyatnya pahala dari doa yang tertunda. Ketahuilah bahwa takaran rezeki setiap makhluk di bumi sudah ditetapkan secara pasti, bahkan sebelum makhluk itu diciptakan. Tidak ada satupun jiwa yang akan meninggal dunia sebelum seluruh jatah rezekinya di dunia ini disempurnakan. Jika saat ini aliran tersebut terasa seret, itu berarti ritmenya sedang diatur sedemikian rupa, bukan dihentikan, apalagi dihilangkan. Percayalah pada desain arsitektur alam semesta ini. Kecemasan yang berlebihan tentang masa depan dan rezeki seringkali merupakan bentuk keraguan yang dihembuskan agar kita menjauh dari janji Tuhan. Tugas kita hanyalah berusaha sekuat tenaga, sementara hasil akhirnya murni berada di tangan Yang Maha Mengatur. Disinilah letak pentingnya sikap ikhlas dan kepasrahan total atau tawakal. Menerima dengan lapang dada apapun yang menjadi ketetapannya hari ini adalah kunci rahasia menuju kedamaian sejati. Ketika Anda mampu tersenyum tulus di tengah himpitan kesulitan, ketika Anda tetap bisa mengucap syukur di saat perut terasa lapar, disitulah Anda telah memenangkan peperangan terbesar melawan keangkuhan ego sendiri. Keikhlasan sejati ini akan menjadi magnet yang tanpa Anda sadari justru akan menarik berbagai kebaikan, kemudahan, dan keberkahan dari arah yang tidak pernah disangka-sangka oleh nalar manusia. Ketenangan batin adalah jalan pintas menuju datangnya rahmat ilahi. Mari kita tengok dan teladani kisah para utusan Tuhan dan orang-orang suci di masa lalu. Berdasarkan sejarah keagamaan yang sahih, mereka adalah manusia-manusia pilihan yang paling dicintai oleh Sang Pencipta. Tingkat pengorbanan dan ibadah mereka tidak tertandingi oleh siapapun. Namun, apakah hidup mereka bergelimang kemewahan istana? Sebagian besar dari mereka justru menjalani hidup dalam kesederhanaan yang ekstrim, menghadapi penolakan kejam, kemiskinan, dan berbagai ujian fisik maupun mental yang amat berat. Jika kemiskinan dipandang sebagai tanda kebencian Tuhan, niscaya para utusannya adalah orang yang paling kaya secara materi. Kesulitan duniawi bukanlah tolok ukur kedudukan mulia seseorang di sisi Tuhan. Justru sebaliknya, ujian kesempitan seringkali diberikan khusus kepada hamba-hamba pilihan untuk mengangkat derajat spiritual mereka ke tempat yang paling tinggi. Kesulitan finansial yang diterima dan dipadukan dengan kesabaran yang indah akan menghapus tumpukan dosa dan kesalahan di masa lalu. Bekerja bagaikan api panas yang membakar kotoran pada logam mulia hingga hanya menyisakan emas murni yang berkilauan terang. Setiap tetes keringat perjuangan Anda di jalan mencari nafkah yang halal, setiap helaan nafas kelelahan Anda, semuanya dicatat sebagai amal ibadah besar yang pahalanya mengalir tiada henti ke catatan amal Anda. Anda tidak sedang dihukum, Anda sedang dimuliakan melalui jalur pendakian kehidupan yang terjal. Dunia ini pada akhirnya hanyalah panggung persinggahan yang sangat singkat sifatnya. Keindahannya adalah ilusi fata morgana yang cepat memudar. Dan kekayaannya tak lebih dari sekadar pinjaman yang pada waktunya harus dipertanggungjawabkan di pengadilan ilahi. Mengapa kita harus bersedih secara berlebihan dan meratap jika tidak mendapatkan porsi yang besar dari sesuatu yang kelak pasti akan kita tinggalkan di liang lahat? Fokuslah pada mengungkulkan perbekalan rohani yang sejati, yaitu kebaikan amal, kasih sayang terhadap sesama, keikhlasan niat, dan ketaatan ibadah.
Rezeki materi hanyalah sarana pendukung, bukan tujuan akhir perjalanan panjang jiwa kita. Lepaskan keterikatan hati dari kecintaan dunia, maka anehnya, dunia justru akan mengejar Anda dengan cara yang sangat mengejutkan. Namun, memahami hakikat rezeki spiritual secara mendalam tidak berarti kita boleh bersikap fatalis, bermalas-malasan, atau menyerah kalah pada keadaan ekonomi. Ajaran agama yang benar sangat menekankan prinsip keseimbangan yang harmonis. Tugas utama seorang manusia di muka bumi adalah berikhtiar semaksimal mungkin, berusaha dengan kecerdasan pikiran, dan bekerja keras dengan keringat raga, sembari terus memanjatkan doa tiada henti. Ketaatan dalam beribadah di tempat suci harus mutlak diimbangi dengan etos kerja yang tinggi di lapangan. Keluar dari pintu rumah di pagi hari dengan niat untuk mencari nafkah yang halal bagi keluarga adalah bentuk ibadah sosial yang sangat mulia nilainya. Jika Anda sudah mengerahkan segenap kemampuan fisik dan pikiran secara halal, maka letakkanlah sisa kekhawatiran dan beban kecemasan Anda di atas hamparan sajadah kepasrahan. Biarkan kedua tangan Anda sibuk bekerja mengurus 1001 macam urusan dunia, namun pastikan dan jaga ketat agar hati Anda tetap tenang bertaut seutuhnya kepada Tuhan. Ini adalah seni kehidupan religius tingkat tinggi yang perlu terus dilatih. Jangan pernah biarkan jumlah nominal angka di rekening bank mendikte suasana hati Anda, apalagi melunturkan semangat Anda dalam menebar kebaikan kepada sesama. Orang yang kaya raya sesungguhnya di mata Tuhan adalah orang yang merasa sangat cukup dengan apa yang dimilikinya saat ini juga. Sikap qanaah atau merasa cukup dan rela atas semua pemberian Tuhan adalah kekayaan jiwa yang tak ternilai, yang membuat seseorang hidup damai, menjadi raja di atas kerajaannya sendiri, tanpa harus memiliki singgasana dan mahkota bertahtakan permata. Mulai hari ini, mari kita ubah perlahan redaksi dan fokus doa-doa kita. Alih-alih melulu hanya meminta agar dibukakan pintu kekayaan materi secara instan dan mudah, mulailah juga meminta agar Tuhan memberikan kelapangan samudra hati untuk bisa menerima segala ketetapannya dengan senyuman. Mintalah dengan sungguh-sungguh agar rizki yang sedikit dijadikan penuh keberkahan yang berlipat ganda. Dan kelak, jika diberikan rizki yang banyak, jadikan itu sebagai jalan kebaikan besar yang menghapuskan dosa. Keberkahan adalah rahasia sejati dari inti rizki. Rizki yang secara hitungan matematika terasa sedikit, namun dipenuhi berkah akan membawa ketenangan luar biasa dan kecukupan hidup yang nyata. Sedangkan rizki yang berlimpah ruah laksana gunung, namun dicabut keberkahannya, hanya akan membawa malapetaka beruntun dan kehampaan batin yang amat menyiksa. Berhentilah menyiksa mental dan batin Anda sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan mematikan yang perlahan melemahkan akar iman. Setiap kali bisikan keraguan tentang rezeki itu datang menyerang benak Anda, katakanlah dengan tegas pada diri Anda sendiri, Tuhan yang dengan penuh kasih sayang merawat miliaran burung di udara bebas dan tak terhitung jumlah ikan di dasar lautan yang gelap tanpa mengharuskan mereka menanam benih, tidak mungkin sama sekali membiarkan hambanya yang rajin bersujud ini mati kelaparan. Ketahuilah, ada sistem pemeliharaan ilahi yang maha sempurna yang senantiasa bekerja tanpa lelah untuk Anda, meskipun mata fisik Anda tidak mampu melihat wujudnya. Percayalah, pada waktu yang paling tepat menurut perhitungan langit dan dengan cara yang paling indah tak terduga, pintu kemudahan rezeki itu akan terbuka sangat lebar untuk Anda dan keluarga tercinta. Jadikanlah setiap detik masa kesulitan ekonomi yang sedang Anda hadapi saat ini sebagai momentum berharga untuk mempererat pelukan spiritual Anda pada tali keimanan yang suci. Jadikan ujian ini sebagai alasan terkuat untuk memperlama durasi sujud Anda, membiarkan diri Anda menangis lebih dalam keheningan, dan mencintai Sang Pencipta alam semesta ini tanpa syarat dan embel-embel apapun. Ketika hati sanubari Anda sudah sepenuhnya mencapai makom ridho atau rela seutuhnya atas segala pembagian rezeki dari tangan Tuhan, percayalah, di detik persis itulah tirai tebal penutup rezeki perlahan mulai terangkat ke atas. Kedamaian luar biasa yang Anda temukan dalam penerimaan tulus itu sesungguhnya akan secara otomatis membuka dimensi-dimensi solusi nyata yang sebelumnya tertutup rapat oleh kabut tebal kecemasan dan rasa tidak terima atas keadilan nasib. Tanamkan keyakinan sekuat baja di dalam hati bahwa sesudah setiap kesulitan yang mencekik, pasti ada kemudahan yang melegakan.
Ini bukanlah sekadar rentetan kalimat penghibur janji kosong belaka, melainkan hukum kausalitas alam semesta abadi yang telah ditetapkan langsung oleh lisan Yang Maha Pencipta sendiri. Layaknya fajar pagi yang pasti selalu terbit menembus dan memecah kegelapan malam yang paling pekat sekalipun, kemudahan itu akan segera datang berbondong-bondong mengusir segala kesusahan ekonomi yang selama ini membelenggu langkah Anda. Tetaplah istiqomah menjaga moralitas di jalan kebaikan. Jangan biarkan himpitan masalah finansial sedetik pun menggoda nurani Anda untuk mengambil jalan pintas haram yang dimurkai Tuhan. Jagalah selalu kesucian cara usaha Anda, karena dari tetesan keringat kerja yang halal lah, sayap-sayap doa Anda akan semakin cepat dan tak terbendung melesat menembus lapis ketujuh langit. Ingatlah selalu, Anda adalah hamba yang sangat kuat dan tangguh. Kesempitan rezeki berlarut-larut ini justru merupakan bukti sah bahwa Tuhan sangat mempercayai tingkat ketahanan mental dan kualitas spiritual Anda. Saat ini, Anda ibarat sebongkah karbon yang sedang dibentuk di bawah tekanan bumi yang luar biasa hebat untuk menjadi sebuah permata berlian kehidupan yang akan bersinar sangat terang di kemudian hari. Jangan pernah merana merasa sendirian menghadapi dunia, karena menurut tuntunan agama, para malaikat suci di penjuru langit senantiasa mendoakan ampunan bagi orang-orang yang bersabar dalam himpitan kesulitan material. Tetaplah melukiskan senyuman di wajah Anda. Tetaplah teguh berbuat baik dan menolong sesama makhluk. Dan biarkan kebaikan hati yang ikhlas itu menjadi magnet super kuat penarik ragam keajaiban. Sebentar lagi, bersabarlah sedikit lagi. Badai ujian ini pasti akan segera berlalu sirna. Dan pada saatnya, Anda akan memetik panen buah yang sangat manis dari pohon kesabaran kokoh yang selama ini Anda tanam dan sirami dengan air mata malam. Sebagai penutup akhir dari perenungan spiritual kita bersama kali ini, mari kita sejenak menarik nafas panjang, menenangkan gejolak jiwa, dan melapangkan dada untuk melepaskan segala gundah gulana yang membebani. Anda tidak sedang dihukum, ditolak, apalagi dibenci. Sebaliknya, Anda sangat dicintai, dijaga ketat dari fitnah dunia, dan sedang dipersiapkan batinnya untuk menerima hal-hal agung dan besar, baik di perjalanan sisa umur di dunia maupun di keabadian akhirat kelak. Teruslah istiqomah beribadah dengan penuhi dada oleh rasa cinta. Teruslah bekerja menjemput nafkah halal dengan spirit dedikasi tinggi tanpa keluh kesah. Dan tersenyumlah lebar menyambut fajar hari esok dengan keyakinan absolut bahwa Tuhan senantiasa menjadi sebaik-baik zat pengatur dan pembagi rezeki alam semesta. Semoga hati kita semua senantiasa dianugerahi kelapangan kedamaian, rasa syukur lisan yang tak pernah putus berzikir, serta kucuran deras keberkahan rezeki yang datang meruah dari arah yang tidak pernah sekalipun terlintas dalam duga pikiran kita.